Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat petani kreatif, dengan saya Mang Jeje di channel Petani Kreatif. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini, kebetulan ini video pertama saya ingin mengajak sahabat petani kreatif untuk menjadikan bertani itu adalah bertani dengan mengeluarkan segala kreativitas kita sebagai petani, baik dari segi perawatan, pengobatan, pemupukan juga. Karena saya sadari bahwa bertani itu tidak cukup hanya sebatas dengan modal dan juga keahlian semata. Bertani itu butuh kreativitas. Contoh seperti saya termasuk petani kecil yang luas area garapannya kurang lebih hanya 300 sampai 400 meter di sini. Yang kalau untuk dari sisi ekonomi masih jauh untuk kalau kita berbicara dengan hasil yang besar, masih jauh kalau kita berbicara tentang ekonomi. Tapi mudah-mudahan dengan kreativitas, dan sebenarnya saya rasakan juga dengan area sekecil ini, kalau kita bisa menekan biaya produksi dengan kreativitas kita, alhamdulillah hasilnya lumayan. Karena modal kita sedikit, jadi pas waktu kita panen, kita menjual, untungnya lumayan besar buat kita. Margin dari modal dengan keuntungan lumayan, jarak gapnya ada buat itu. Nah, nggak usah panjang lebar. Saya hanya ingin menceritakan kepada sahabat-sahabat petani kreatif semua bahwa saya di sini bertani dengan area garapan yang sekecil ini. Saya menggunakan perlakuan agen hayati dari seperti kita menggunakan bakteri kayak seperti Paenibacillus, bakteri fluorescens, terus bakteri apa namanya yang PJPR itu. Terus kita penggunaan trichoderma juga. Alhamdulillah, yang saya rasakan hasil pertanian saya cukup baik, cukup bagus. Serangan penyakitnya kecil. Terus biaya perawatannya, biaya produksinya jadi menurun. Ya mungkin karena dengan penggunaan agen hayati, tanaman yang kita tanam cenderung sehat, dan juga tanah yang ada di lahan stabil, pH-nya stabil, tanahnya subur, sehat juga. Alhamdulillah, ini saya nanam kembang kol dan cabai keriting. Ini umurnya sekitar 1 minggu lebih, 10 hari, umurnya sekitar 10 hari, sekitar 10 harian ini umurnya. 10 hari, umur 10 hari ini saya belum masuk pestisida. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan tanaman saya secara dekat, dan kondisi lahan saya
Dan perlu sahabat ketahui, saya benar-benar petani kecil yang hanya apa namanya memanfaatkan lahan kecil. Jadi saya harus berpikir keras untuk bagaimana caranya saya untung. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin memberitahu kepada sahabat petani kreatif bagaimana. Oh iya, ini sahabat, ini adalah bakteri. Ini di dalamnya nih bakteri yang dikembangkan, yang saya kembangkan. Dalamnya ini bakteri Fluorescens, terus bakteri Lactobacillus juga saya satuin, sama satu lagi bakteri yang di PJPR itu saya kembangin sendiri. Sebetulnya kalau bukan bahan baku ininya, kalau isolatnya saya beli, cuma saya kembangin di tempat saya ngembangin. Saya nyebutnya klinik karena alhamdulillah dengan ini sudah masuk. Saya di kebun saya hanya baru masuk ini. Sederhana. Ini sudah masuk 3 kali penyemprotan. Trichoderma sudah masuk 1 kali sewaktu awal masa penaburan pupuk awal. Dan mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat petani kreatif seluruh Indonesia, bahwa ternyata bertani itu tidak harus selalu terfokus kepada pupuk kimia, terus pestisida kimia yang notabene harganya cukup fantastis. Wow, bahkan kalau dari sisi ekonomi sulit bagi kita petani, apalagi petani seperti saya, petani kecil, sulit terus terang saja untuk mendapatkan untung, apalagi ketika harga di bawah, harga anjlok. Kita sebagai petani, apalagi seperti saya petani kecil, sulit untuk mendapatkan untung. Nah, mudah-mudahan dengan teknik dan pola pikir kita yang kembali ke alami, terutama dengan penggunaan agen hayati, itu bisa menekan kos produksi. Mungkin insya Allah untuk video berikutnya saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat petani kreatif bagaimana sih cara pengembangan agen hayati, baik Trichoderma ataupun bakteri Paenibacillus, bakteri Fluorescens, dan bakteri-bakteri yang lain. Mungkin satu-satu juga, nggak semua, tapi insya Allah, karena kebetulan sekarang di tempat, di klinik, di tempat pengembangan saya sedang memperbanyak bakteri Fluorescens. Insya Allah nanti di video ini saya akan menunjukkannya bagaimana prosesnya. Tapi kalau untuk tutorial apa penjelasannya mungkin di video berikutnya. Nah, untuk sahabat-sahabat petani kreatif, saya tidak akan panjang lebar. Nanti akan saya tunjukkan kondisi tanaman saya atau kebun saya sekarang di umur 10 hari dengan perlakuan agen hayati, terus kita perlakuan
pesnap juga. Pesnap sudah masuk 1 kali, pestisida nabati, yang kita buat dari bahan-bahan sederhana seperti daun suren, bawang putih, daun mimba, terus laja juga saya masuk, laja sama jahe, pembuatan pesnapnya. Alhamdulillah kalau kita percaya, kita yakin, ternyata mampu untuk menangkal, walaupun tidak sekaligus membunuh hama, tapi alhamdulillah mampu menangkal, menjauhkan, dan juga proteksi di lahan kita dari hama dan penyakit. Oke, saya akan tunjukkan kondisi tanaman saya. Nah, ini sahabat, kondisi tanaman saya. Nah, ini sahabat kembang kol, bunga kolnya. Dan nah, ini cabenya sahabat. Kalau cabai ini baru umurnya sekitar 5 hari sahabat, karena lebih dulu kembang kol. Nah, untuk pupuk bisa sahabat lihat, saya menggunakan kotoran kambing, pupuk kandang dari kambing, dan juga dicampur dengan pupuk kandang ayam untuk campuran biar keringnya. Dan biar cepat terurai, saya menggunakan perlakuan bakteri PJPR, bakteri perakaran. Nah, ini sahabat, kebun saya seperti ini, dan bisa sahabat lihat sendiri, areanya kecil. Nah sahabat, pinggirnya itu adalah sudah perumahan itu sahabat. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan mulsa sahabat, karena saya bilang tadi, saya itu petani kecil yang ya jujur saja modalnya juga kecil pasti, tapi saya pengen besar sahabat. Dan kalau melihat dari segi area lahan saya, sebenarnya kalau kata orang jauh dari bagus, karena termasuk lahan saya itu kalau di sini itu dibilang icak, rawa asalnya. Cuman plusnya airnya, suplai airnya terus ada. Tapi yang jadi negatifnya, tanah terlalu basah. Tuh sahabat, ini area lahan saya semua digenangi air, parit-parit di ininya, bahasa sini kemalir sih namanya, air tuh. Nah, tapi alhamdulillah walaupun kondisinya seperti ini, hasilnya yang saya rasakan sudah beberapa periode, alhamdulillah bagus. Bahkan untungnya lumayan sahabat. Ya karena tadi yang sudah saya katakan, kalau biaya produksinya sedikit, ternyata keuntungannya insya Allah sewaktu kita panen jadi lebih besar. Nah ini sahabat. Oh iya, di sini saya dengan sistem pola tanam tumpang sari sahabat. Sebetulnya satu petakan itu ada 3 jenis tanaman. 1 kembang kol, cabai keriting,
dan juga cabai rawit. Kalau di sini dibilang cengek, sini sebutnya cengek sahabat. Nah ini cabai rawit. Nah ini cabai keriting tuh sahabat. Ya karena luas area saya kecil, jadi saya terus berpikir dan memicu kreativitas saya bagaimana supaya hasilnya benar-benar maksimal. Ya, saya sebagai petani kecil saya harus mensiasatinya supaya penghasilannya lumayan. Karena di sini itu, di tempat saya itu, persaingan petani untuk lahan sangat ketat, sehingga kayak seperti petani-petani saya itu kalah dari petani yang sudah maju, luas areanya kalah. Nah seperti ini sahabat. Oke. Nah oke sahabat, mungkin hanya itu yang bisa saya tunjukkan untuk video kali ini. Dan insya Allah untuk video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana proses perbanyakan agen hayati seperti Trichoderma, Paenibacillus, bakteri PGPR, Fluorescens, dan Subtilis. Saya tutup aja untuk sahabat-sahabat petani kreatif. Mudah-mudahan walaupun singkat dan sederhana, video saya bisa menjadi sebuah inspirasi bagi sahabat-sahabat semua, bahwa dengan lahan kecil pun kita bisa bertani dengan ekonomi, hasil ekonominya yang lumayan. Nah karena saya sekarang mau aktivitas dulu dan akan saya tutup dulu. Terima kasih untuk sahabat yang sudah melihat video saya, dan mudah-mudahan jadi inspirasi dan bermanfaat bagi sahabat petani kreatif semua seluruh Indonesia. Dan saya harapkan komen, tidak lupa juga like, jangan lupa subscribe-nya dan tekan loncengnya. Mudah-mudahan sahabat mendukung saya dan mendukung petani-petani kecil kita supaya menjadi besar dan menjadi petani yang lebih kreatif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.